Pilkada Jakarta sudah selesai. Pilkada Jakarta sudah ada pemenangnya. Mas Pram dan Bang Dul sudah sah meraih 50,07% suara. Dengan hasil ini, sudah aman untuk menang satu putaran. Tapi, jangan terlalu senang dulu. Jangan terlalu gembira dulu. Karena, kabarnya, kubu pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana mengajukan gugatan ke MK, Mahkamah Keluarga. Mahkamah Konstitusi maksudnya. Lalu ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau Pak Jokowi melakukan intervensi terhadap hasil Pilkada Jakarta? Nah, terus biaya. Ayo. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan komen yang menarik ya. Dengan raihan 50,07% suara, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil mencetak sejarah dalam Pilkada Jakarta loh. Kemenangan ini tidak hanya membuat pendukung mereka bersorak, tetapi juga menyisakan rasa kagum atas strategi dan pesona duet yang satu ini. Duet pasangan ini membuktikan bahwa kombinasi antara pengalaman politik dari Mas Pram dan pesona budaya Bang Dul dapat menjadi formula yang tak terkalahkan. Kombinasi ini seperti memadukan kopi tubruk dan gorengan. Sederhana, familiar, tapi luar biasa nikmat. Kemenangan Pramono dan Rano ini bukanlah hasil dari kampanye yang penuh janji mulu loh. Namun sebaliknya, mereka mengusung pendekatan yang membumi. Pendekatan yang berbicara tentang isu-isu yang benar-benar menyentuh kehidupan warga Jakarta, seperti banjir yang tak kunjung usai, kemacetan yang membuat lelah, dan kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jakarta itu ya tidak butuh pemimpin yang Superman, tetapi butuh gotong royong. Kemenangan mereka tidak datang begitu saja loh. Berdasarkan riset para pengamat politik, keberhasilan pasangan ini tidak lepas dari 3 faktor utama. Komunikasi yang inklusif, pendekatan berbasis kebutuhan warga, dan strategi digital yang efektif. Kemenangan ini juga membawa keceriaan yang luar biasa. Di media sosial itu penuh dengan ucapan selamat loh, meme lucu, dan candaan khas warga Jakarta. Ada yang bilang, akhirnya Sidel jadi wakil gubernur. Jangan lupa kasih beasiswa buat Bang Mandra. Wah. Tentu saja humor semacam ini adalah cerminan dari harapan yang besar warga Jakarta yang ingin pemimpinnya itu tidak hanya memimpin, tetapi juga menghibur, yang bisa membuat mereka tersenyum meski macet dan banjir masih menjadi PR besar. Dan dalam menanggapi pertanyaan atau isu intervensi Pak Jokowi, Mas Pramono dengan santai namun meyakinkan, ya gaya khas Mas Pram itu loh. Mas Pram berkata, sudah di ujung, semua orang datanya tahu. Pernyataan ini menegaskan transparansi yang selama ini menjadi landasan perjuangan pasangan tersebut. Iya toh? Tak hanya menenangkan pendukung, kata-kata itu juga menjadi sinyal loh bahwa mereka berdiri kokoh di atas prinsip keadilan dan demokrasi. Namun, kemenangan ini juga tak lepas dari tantangan. Rival politik sudah mulai melancarkan manuver hukum dengan rencana menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu sih sah saja. Karena itu adalah bagian dari dinamika demokrasi dan kita harus menghormatinya. Tapi ya, mbok ya yang realistis gitu loh.
Lawang selisihnya aja hampir 10% loh dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Mbak, ya sudah, kalau kalah ya kalah saja. Terima kekalahan dengan lapang dada dan burung yang tegak. Kok burung? Kepala yang tegak maksudnya. Kalah dalam sebuah konsentrasi politik itu kan hal biasa. Dan jangan lupa makan nasi uduk biar kuat menghadapi kenyataan. Kemenangan Mas Pram dan Bang Dul ini adalah awal dari harapan baru bagi Jakarta loh. Mas Pram dan Bang Dul membawa pesan penting bahwa politik tidak harus selalu serius, tegang, dan penuh konflik. Sedikit humor, kesederhanaan, dan fokus pada solusi nyata ternyata cukup untuk memenangkan hati warga. Kemenangan ini juga membuka babak baru untuk Jakarta. Harapan-harapan besar mengalir, mulai dari solusi untuk transportasi publik, penanganan banjir yang lebih efektif, hingga ruang hijau yang lebih luas. Mas Pram dan Bang Dul harus membuktikan bahwa mereka bisa lebih dari sekedar wajah populer. Namun, mari kita beri mereka sedikit kelonggaran. Memimpin Jakarta itu kan seperti menjadi sutradara film epik. Banyak bintang, banyak drama, dan semua orang ingin jadi kritikus. Kita tidak bisa berharap semua masalah selesai dalam semalam. Kok le? Tetapi setidaknya mereka telah memberi sinyal bahwa mereka adalah pemimpin yang mendengarkan. Jakarta adalah kota yang penuh cerita. Setiap sudutnya menyimpan harapan dan perjuangan yang nyata. Dan dengan terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno ini, kita mendapatkan babak baru yang menjanjikan. Mari kita dukung mereka dengan optimisme, doa, dan sedikit humor. Karena bagaimanapun juga, hidup di Jakarta tidak pernah lepas dari tawa kecil di tengah kemacetan. Semoga pasangan ini bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik, lebih ramah, warganya lebih bahagia, dan Jakarta semakin menyala.